Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke, sebelum kita memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, ini saya absen terlebih dahulu ya. Siapa yang masuk dan siapa yang nggak masuk. Yang pertama, Mas Ridwan. Hadir Pak. Oke. Yang kedua, Mbak Karisma. Hadir Pak. Selanjutnya, Mas Zainul. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Berarti pada pagi hari ini, sebelum memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu tentang apa anak-anak? Tentang jenazah Pak. Oke, tentang jenazah. Saya akan menanyakan sesuatu tentang jenazah ini. Kewajiban seorang muslim itu terhadap jenazah apa ya? Ada 4 loh ini. Yang pertama itu memandikan jenazah Pak. Oke, memandikan. Yang kedua mengkafani. Oh ya, mengkafani. Yang ketiga Oh salah, kok mengkafani? Yang pertama memandikan, yang kedua yaitu mensolati terlebih dahulu. Ya emang benar mengkafani, emang benar, tapi kalau runtutannya yaitu pertama memandikan, habis itu mensolati, mengkafani, lalu baru dikuburkan. Seperti itu ya anak-anak. Oh iya Pak. Hukumnya Fardu kifayah. oke, selesai. Cerdas anak-anak ini. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tujuan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari zakat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan macam-macam dari zakat itu. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyebutkan syarat-syarat wajib zakat itu. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menyebutkan siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. Yang kelima yaitu yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari zakat itu sendiri. Nah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode. Kita menggunakan apa metode pada hari ini, yaitu tentang the power of two and mind mapping. Apa itu? The power of two itu anak-anak, pemikiran dari dua orang digabungkan menjadi satu untuk membuat satu gerakan bersama. Itu namanya the power of two. Yang kedua, mind mapping, yaitu tentang bagaimana kita setelah membaca, mengulas kembali itu materi-materi tersebut, kita tulis ke dalam buku atau kertas yang saya telah siapkan untuk membuat peta konsep. Nah, untuk the power of two-nya sendiri ini saya sudah menimbang-nimbang. Kalau nanti kalian saya suruh memilih sendiri, nanti wah ramai. Bagaimana kalau satu bangku saja lah? Satu bangku, kelompok berarti sini satu bangku ini berarti nomor 1, nomor 2 dan seterusnya seperti itu. Oke, silakan kalian membaca terlebih dahulu materi-materi yang ada di buku tersebut. Lalu kalian buat peta konsep dengan teman sebangkunya. Nanti saya akan tunjuk. Ini harus dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Ya Pak. Oke, saya kasih waktu 5 menit, nanti saya tunjuk. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, selesai ya anak-anak. Waktunya sudah selesai. Saya akan tunjuk ini perwakilan dari kelompok 5. Mas Ridwan, silakan membacakan mind mappingnya dari kelompok Anda. Ya Pak. Kelompok kami tadi membagi peta konsep menjadi 3 Pak. Yang pertama tentang pengertian zakat, yang kedua tentang macam-macam zakat, yang ketiga tentang
syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang terakhir tentang hikmah zakat itu sendiri, Pak. Pengertian zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat zakat, kemudian hikmahnya, Pak. Hikmahnya. Ya, pengertian zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Itu pengertian zakat, Pak. Oke. Kalau macam-macamnya ada dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat untuk diberikan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, dan untuk menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada saat hari raya. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari perhabisan bulan Ramadan, yang ketiga memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Itu yang zakat fitrah, Pak. Kalau yang zakat fitrah adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dipergunakan atau bisa dikatakan dengan zakat harta. Nah, itu namanya kok zakat fitrah, ayo. Itu zakat mal. Iya, Pak. Jadi tadi sampai sebutnya zakat fitrah itu. Iya, ini zakat mal, Pak. Maksudnya Gitu ya. Terus lanjutkan. Kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan dalam rangka dan dalam jangka waktu tertentu. Itu pengertian dari zakat mal, Pak. Ya. Lalu yang kata konsep yang ketiga tentang syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut didapat secara halal. Jadi kalau nggak halal ini tidak wajib dikeluarkan. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya. Yang keempat, mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikannya. Adapun penerima zakat, Bapak, di sini kelompok kami membagi menjadi 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, lalu mu'alaf, lalu budak, gharim, lalu fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu penerima zakat, Bapak, yang dari kelompok kami membagi menjadi 8 golongan. Untuk yang terakhir, peta konsepnya terkait dengan hikmah zakat, kami kelompok 5 membagi menjadi 4 hikmah yang diperoleh.
Oke. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Yang ketiga, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ataupun yang terakhir, memberikan dukungan moral dan materi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Demikian Bapak diskusi dari kelompok 5 yang terkait tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang terakhir tentang hikmah zakat itu sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Ridwan atas kesempatannya sudah membacakan, sudah membantu Bapak di sini. Jelas sekali yang dikatakan Mas Ridwan tentang zakat itu sendiri. Oke, saya simpulkan ya anak-anak pada pagi hari ini tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat itu memang wajib. Zakat itu wajib bagi setiap orang-orang muslim. Tentang bagaimana kita mengeluarkan barang yang sudah menjadi hak milik orang-orang yang sudah ditentukan. Macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat itu benar yang dikatakan oleh Mas Ridwan tadi. Ada dua, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu dilakukan waktu ketika intinya di bulan Ramadan. Zakat fitrah itu dilakukan bulan Ramadan. Yang kedua yaitu zakat mal yang dilakukan kapan saja, yang intinya dengan syarat-syaratnya yang tertentu, yaitu sampai mencapai 1 nisab, terus sudah kepemilikan sampai 1 tahun, seperti itu. Terus syarat-syarat zakat itu ya jelas kita harus Islam. Terus kelebihan harta, kalau orang yang nggak punya seperti fakir miskin itu ya kalau zakat mal gimana, hartanya saja kurang kok, seperti itu kan. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu memang dibagi 8 golongan yang terkenal di fikih, yaitu pertama fakir, miskin, amil, fisabilillah, mu'alaf, budak, gharib, dan ibnu sabil. Nah, untuk hikmahnya itu benar, kesenjangan sosial. Karena biar merasakanlah orang-orang yang nggak punya ketika hari raya sudah menerima zakat beras. Yang kita di Indonesia itu kan beras, zakatnya beras itu kan 2,7 kilogram, 2,7 kilogram seperti itu. Ya kalau saya biasanya sih langsung 3 kilogram saja, agar ya kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang kan nggak sah nantinya, eman-eman puasa kita nanti kan. Nah, yang kedua yaitu hikmahnya, yaitu membersihkan harta yang bukan milik kita. Ya benar, kalau ada apa itu kan, dengan kita menzakatnya kan bisa membuat harta itu berkah. Dan yang ketiga yaitu rasa syukur. Benar, rasa syukur, nikmat Tuhan itu adalah paling penting. Kita harus mensyukuri dengan zakat itu sendiri. Yang keempat yaitu dukungan moral kepada mu'alaf. Jelas, orang mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ketika dia menerima zakat, meskipun dia nggak terlalu miskin, tapi kan kalau mu'alaf kan termasuk 8 golongan tadi, itu bisa meningkatkan keimanan seorang mu'alaf. Karena bagi mereka mungkin ini adalah merupakan yaitu sosialisme yang sangat tinggi, seperti itu tentang zakat. Intinya kalau zakat itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Seperti itu anak-anak. Pada pagi hari ini, sebelum saya tutup, ingat di LKS itu halaman 72 ada ISEAN, tolong dijawab ya di rumah. Ya Pak. Oke, nanti saya cek pertemuan berikutnya. Sekian dari saya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.